Baik semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini kita akan belajar tentang fungsi eksponensial. Tetap pada eksponen, ada beberapa hal yang perlu kita ingat kemarin. Oke, yang pertama, ingatkah kalian tentang perpangkatan? Ayo, masih ingat nggak? Perpangkatan. Contohnya 2 pangkat 3. Coba 2 pangkat 3. Coba diperhatikan 2 pangkat 3. Yang kalian ingat 2 pangkat 3 itu artinya apa? Ya, benar sekali. Duanya ada 3. 2 kali 2 kali 2. Bukan 2 kali 3 ya. 2 pangkat 3 itu, tapi duanya ada 3. Kemudian semuanya dikalikan. Oke, 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Oke. Nah, jadi di sini duanya sebanyak 3 ya, bukan 2 dikali 3. Diingat-ingat lagi. Oke. Setengah dipangkatin 3. Ayo coba. Kalau ada suatu dalam kurung seperti ini, kemudian di luarnya ada pangkatnya, maka pangkatnya sini bisa masuk satu-satu. Ingat sifat yang kemarin. Coba. Nah, jadi pangkat 3 ini itu ikut ke 1 sama ikut ke 2. Jadi ikut kedua-duanya. Ikut yang atas juga ikut yang bawah. Jadi yang atas itu pangkat 3, berarti satunya ada 3. 1 kali 1 kali 1. Yang bawah duanya ada 3. Kemudian tinggal kita kalikan. Ingat, perkalian pecahan yang atas sama atas, bawah sama bawah. Nah, jadi 1 kali 1 kali 1 hasilnya 1, 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. Oke. Nah, yang perlu diingat di sini, 1 kalau dipangkatin berapapun selain 0 ya, hasilnya pasti 1. Diingat-ingat lagi, hasilnya pasti 1. Kemudian, ini ada hal yang perlu diingat. Coba pertama saya tanya dulu. 2 pangkat 3 sama 2 pangkat 3, tapi ini ada kurungnya, sama atau beda? Kalau di sini basisnya positif, itu nggak apa-apa, beda. Tapi kalau basisnya negatif, nanti hasilnya beda. Tapi kalau basisnya positif, hasilnya sama. Coba ini kita lihat. 2 pangkat 3 itu sama aja kayak 2 kali 2 kali 2 alias 8. Oke, kalau ini yang ada di dalam kurung ini berarti 2 dikali 2 dikali 2 alias 8 juga. Nah, bedanya kalau itu negatif, coba kita bedah terlebih dahulu supaya nggak lupa. Oke, contohnya gini. Negatif 2 pangkat 3 itu sama aja kayak negatif dulu, baru 2-nya ada 3 dikalikan. Nah, jadi hasilnya adalah negatif 8. Nah, tapi kalau yang negatif 2 dipangkatin 3, itu maknanya adalah negatif 2 dalam kurung. Nah, negatif 2-nya itu ada 3, jadi beda makna. Oke, jadi di sini jawabannya berapa? Tetap negatif 8, tetapi pemaknaannya beda. Kalau nanti pangkatnya positif, hasilnya juga beda. Oke, diingat-ingat lagi. Nah, dari sini, oke, kita lanjut. Nah, kalau 5 dikalikan 2 pangkat 3, ya tetap aja. Notasi kali itu ada yang ditulis pakai titik, ada yang ditulis pakai kali, ada yang ditulis pakai tanda kurung. Atau seperti ini, nah pakai tanda kurung, itu salah satunya. Nah, diingat-ingat lagi. Oke, jadi di sini tetap aja kita tulis 5 dikali 2 kali 2 kali 2. Oke, jadi tetap dikalikan dari depan. 5 kali 2, 10. Kali 2, 20. Kali 2, 40. Jadi hasilnya adalah 40. Nah, kalau 5 dikalikan setengah pangkat 3 gimana? Oke, tetap aja. 5-nya tetap di depan, setengahnya ada 3. Kemudian semuanya dikalikan. Oke, jadi kayak gini. 5 tetap kita tulis. Dikalikan 1/2. Nah, 1/2-nya ini ada 3. Soalnya pangkat 3. Oke, ingat. Coba. Kalau semisal saya punya gini. 5 dikalikan 1/2. Ingat, 5-nya ini ikut yang atas. Jadi 5 dikali 1 dibagi 2. Hasilnya adalah 5/2. Sama kayak yang bawah. 5-nya ikutin atas. Jadi 5 dikali 1 kali 1 kali 1. Dibagi semuanya berapa? 2 kali 2 kali 2. 5 kali 1 kali 1. 5 kali 1, 5.
Nah, jadi di atasnya 5 dibagi 2 kali 2 kali 2, 8. Jadi hasilnya adalah 5/8. Oke, intinya kalau ada angka tunggal, kemudian bertemu dengan suatu pecahan, itu kamu ngalihkannya tinggal diikutin ke atas aja. Jadi lebih mudah. Diikutkan ke atas. Nah, jadi 5-nya yang awalnya ada di tengah-tengah sini, nah ini bisa dipindah ikut ke atas sini, langsung dinaikkan ke atas, jangan bingung. Oke, kalau bingung langsung aja chat di kolom komentar, nanti bisa ditanyakan. Nanti akan saya respon. Oke, next. Nah, fungsi eksponensial. Apa itu fungsi eksponensial? Adalah fungsi yang variabel bebasnya berupa pangkat. Nah, ini bentuk umumnya. Fx sama dengan Ka pangkat X. Variabel bebas. Dalam suatu fungsi yang namanya variabel bebas itu yang X ini loh. Jadi yang bisa berubah-ubah tergantung mau diisi X-nya berapa, tergantung kondisinya. Nah, jadi misal saya punya contoh gini. Misalkan Fx, misalkan saya punya fungsi eksponensial, contohnya misalkan 2 pangkat X. Nah, ketika X-nya 1, maka bisa tak ganti 1 X-nya. 2 pangkat 1 berapa? Ya 2. Nah, kalau misalkan X-nya tak ganti 2, berarti 2 pangkat 2. Alias 2-nya ada 2, kemudian kita kalikan 4. Nah, kalau saya punya X-nya 3, ya udah berarti 2 pangkat 3. 2-nya ada 3. Oke. Jadi hasilnya adalah 8. Nah, ini 2-nya ada 3, bukan dikali 3. Oke, 8. Nah, dari sini yang berubah mananya? X-nya yang berubah. Jadi fungsinya itu tergantung X-nya berapa, bisa berubah tergantung kondisinya. Itu yang namanya variabel bebas. Jadi variabel bebasnya itu posisinya ada sebagai pangkat. Bedanya apa sih dengan fungsi kuadrat atau fungsi linear pas sampai dulu? Ini coba kita cermati. Nah, ada yang masih ingat nggak? Ini fungsi apa namanya? Oke, ini namanya fungsi kuadrat. Masih ingat nggak fungsi kuadrat? Yang biasanya ada yang gini loh. Fx sama dengan X pangkat 2 tambah 2X plus 1. Nah, nggak gitu-gitu. Jadi, apa namanya, variabel bebasnya ada pangkatnya, itu namanya fungsi kuadrat. Oke, yang kedua, ada masih ingat nggak ini? Bab persamaan garis lurus ketika kelas 8 itu, kalau nggak salah. Oke. Nah, jadi persamaan garis lurus itu garisnya naiknya konstan atau turunnya konstan. Jadi misalkan kayak ditambah 2 ya ditambah 2 terus. Dikurangi 2, dikurangi 2 terus. Jadi nggak ada perubahan yang signifikan. Itu namanya fungsi linier. Linier itu artinya lurus. Jadi naik dengan stabil. Seperti itu. Oke, namanya fungsi linier. Nah, kalau yang ini baru namanya grafik fungsi eksponensial. Nah, fungsi eksponensial, eksponen, naiknya seperti ini. Jadi contohnya misalkan seperti ini. Eh, pada menit awal, nah biasanya grafik fungsi eksponensial ini untuk membahas sesuatu yang apa namanya perubahannya signifikan atau tidak stabil tiba-tiba atau mendadak, itu grafik fungsi eksponensial. Jadi naiknya itu bukan lagi tambah berapa atau kurang berapa secara stabil, tapi naiknya itu atau turunnya itu berapa kali lipat. Ada yang turun 50%, ada yang naik 2 kali lipat, 3 kali lipat. Nah, kenaikan itu yang membuat grafiknya itu seperti ini. Jadi grafiknya itu tidak lurus, tapi agak bengkok seperti ini. Itu namanya grafik fungsi eksponensial yang akan kita pelajari kali ini nanti. Oke, kenapa sih kok kita perlu belajar fungsi eksponensial? Nah, jadi di sini supaya kita itu bisa memprediksi atau memperkirakan tren kenaikan atau penurunan dari suatu hal yang tidak konstan. Jadi contohnya ini, misalkan COVID. COVID awalnya itu cuma satu aja, satu orang yang kena. Tapi lama-kelamaan, karena penanganan yang kurang tepat, akhirnya dari satu orang bisa langsung kena 10 orang. Nah, dari 10 orang bisa langsung kena 100 orang. Nah, jadi itu adalah tren kenaikan dari COVID yang tidak konstan. Jadi bukan tambah 10 terus, tapi naiknya itu 10 kali lipat. Dari 1 ke 10 ke 100, naiknya itu 10 kali lipat, misalkan gitu. Nah, jadi fungsinya itu bergerak secara eksponensial. Contohnya seperti ini. Nah, coba kita perhatikan grafiknya.
awalnya ada satu, satu nyabang lagi ke yang lain. Satu belah jadi dua, dua jadi belah berapa itu. Nah, makanya kalau dilihat atau diperhatikan secara seksama, yang namanya eksponensial, itu tren kenaikannya itu tidak konstan, tapi berkali-kali lipat. Nah, seperti ini. Makanya grafiknya tadi kan bengkoknya seperti itu. Bukan lurus ke kanan atas atau turun ke kanan bawah. Jadi seperti itu. Itu namanya secara eksponensial. Nah, jadi berkali-kali lipat. Ini yang terpapar COVID kalau kita lihat. Makanya tadi bisa menghasilkan grafik seperti itu. Oke. Masih penasaran lagi kan gunanya untuk apa kita belajar ini? Oke, saya beri contoh lagi. Nah, tren algoritma YouTube. Ketika awal membuat channel, itu kan pastinya penonton itu sangat sedikit. Tapi ketika sudah banyak subscriber, maka pasti nanti viewernya akan cepat naik dan videonya akan cepat viral. Contohnya misalkan, sini saya beri contoh. Misalkan ketika kalian awal membuat YouTube, subscribernya masih 0, di sini 0. Nah, ketika di bulan pertama misalkan, kalian masih mendapatkan 2 subscriber. Nah, kemudian kok tiba-tiba ketika kedua, ini naiknya biasanya gini. Nah, jadi naiknya itu curam. Nah, berapa kali-kali lipat. Nah, ini kan kalau kita lihat, grafiknya kan bengkoknya seperti ini kan. Kalau kita telah. Nah, ini namanya mengalami kenaikan secara eksponensial. Nah, ini adalah contoh fungsi eksponensial. Jadi ketika awal membuat YouTube, menaikkan viewer itu sangat sulit sekali. Tapi kalau misalkan kalian sudah rutin upload, lama-kelamaan video yang kalian upload satu kali pun, itu langsung akan meledak, akan viral langsung. Jadi viewernya akan semakin tinggi dan subscribernya akan nambahnya itu lebih cepat daripada ketika viewer kalian masih awal-awal ketika membuat YouTube. Jadi itu manfaatnya ketika kita mempelajari ini, bisa melihat tren kedepannya itu akan mengalami kenaikan ataupun penurunan. Jadi di sini berfungsi untuk kita bisa memperkirakan tren seperti yang tadi. Nah, materinya di sini. Yang perlu kita ingat tadi, fungsi eksponen adalah fungsi yang variabel bebasnya itu berupa pangkat. Ingat, bentuknya seperti itu. Nah, tadi, di awal tadi ada dua macam grafik. Nah, jadi ada yang grafik dengan bilangan pokoknya A lebih dari 1. Jadi, contohnya lebih dari 1 gini. Misalkan contoh yang pertama, ini deh. Sebentar saya contohin. Oke, misalkan ini. Nah, contohnya gini. A lebih dari 1 berarti fungsinya misalkan gini, fx itu sama dengan A-nya lebih dari 1, berarti bisa aja dong 2. Oke, 2 pangkat X. Nah, ini kan A-nya lebih dari 1. Kan di sini A kan posisinya menjadi basisnya eksponen ini kan, 2. Oke, contoh yang kedua. A-nya itu antara 0 sampai 1. Jadi A-nya itu antara 0 dengan 1. Jadi nggak 1 pas, juga nggak 0 pas. Jadi contohnya gini, misalkan fx sama dengan setengah dipangkatin x. Nah kan, setengah kan ada di antara 0 sama 1. Jadi nggak 1 pas, juga nggak 0 pas. Bisa 0,111 atau 0,999, yang penting nggak nyampe 1. Nah, itu namanya grafik fungsi eksponensial. Ada 2 jenis. Nah, kalau yang atas, ini tadi kurvanya naik seperti ini. Nah, jadi naik. Tapi kalau untuk yang bawah ini, kurvanya turun gini. Nah, itu bedanya. Jadi yang atas untuk tren penaikan, sedangkan yang kedua itu untuk tren penurunan. Oke. Nah, ini jadi yang pertama itu untuk pertumbuhan eksponensial. Nah, ini sama dengan A pangkat X. Tadi K-nya itu konstanta. Tadi kan di depan kan dituliskan I sama dengan K kalikan A pangkat X. Itu namanya konstanta untuk K-nya. K-nya sama dengan konstanta. Itu keterangannya konstanta. Jadi tergantung fungsinya apa. Dan konstanta ini yang mempengaruhi ketika memotong di sumbu ini. Nah, coba dilihat dia sama dengan A pangkat X. Ingat, kalau nggak ada apa-apanya, di depannya sini ada 1. Nah, makanya di sini motongnya di titik 0,1. Jadi memotong sumbu Y tepat di angka 1 ini. Tepat di koordinat 0,1. Motong di sumbu Y. Nah, kalau K-nya misalkan enggak Y sama dengan A pangkat X, tapi diganti Y sama dengan 2A pangkat X. Nah, pasti nanti motongnya di 2. Kalau ininya diganti 3. Kalau
2-nya diganti 3 ya, nanti pasti motongnya di sini, di 3 ini. Jadi itu fungsinya konstanta di depan itu. Nah, kemudian kalau A-nya diganti angka berapapun, yang penting A-nya lebih dari 1. Itu pengaruhnya ada di mendatar atau semakin naik. Misalkan gini, Y sama dengan misalkan 2 pangkat X. Nah, grafiknya misalkan seperti ini. Nah, kalau misalkan tak ganti Y sama dengan 3 pangkat X, itu Y sama dengan 100 pangkat X. Nah, itu semakin lama kalau dilihat, itu grafiknya naiknya itu semakin ke atas. Nah, semakin curam gini, tapi motongnya tetap di 1. Soalnya apa? Di depan sini, itu nggak ada bilangannya. Nggak ada pengalinya. Yang selain yang eksponen ini. Jadi kalau di depannya kosong, berarti motongnya tetap di 1. Kalau di depannya nggak ditulis ya, itu kan 1. Maknanya seperti ini tadi kan 1. Nah, tapi kalau depannya A itu ada angkanya, ada bilangannya, ada konstantanya. Misalkan 5 dikali 2 pangkat X. Nah, ada 5-nya. Ini pasti nanti motong sumbu X, motong di sumbu Y di 0,5. Jadi tergantung. Kalau 10 ya motongnya di 0,10. Jadi seperti itu. Oke. Kemudian ada peluruan eksponensial. Di peluruan ini, nah, ini pastikan grafiknya turun. Jadi A-nya tadi itu antara 0 sampai 1. Jadi nggak nyentuh 0, juga nggak nyentuh 1. Jadi di antaranya. Nah, itu grafiknya pasti turun seperti ini. Dari kiri atas ke kanan bawah. Tapi kalau kita ceramatin, nah ini depannya A kan, tadi kan tulisannya kan umumnya kan ya sama dengan K, A pangkat X. Kalau K-nya nggak ada apa-apanya, di sini nggak ada apa-apanya, ingat ditulis 1. Karena kan apapun yang apapun itu kan bisa diubah ke perkalian 1. Ingat, 2 itu bisa saya tulis 2 kali 1. Sama juga negatif 2, bisa aja ditulis negatif 2 kali 1. Sakingnya satunya ini nggak kelihatan, jadi boleh nggak ditulis seperti itu. Nah, makanya kalau K-nya 1, berarti motongnya di 0,1. Nah, kalau satunya ini misalkan diganti 5, Y sama dengan 5 setengah pangkat X. Nah, meskipun turun, mengalami peluruan, ininya tetap tetap motongnya di 0,5 nanti. Motongnya di sini. Di koordinat 0,5. Seperti itu. Jadi tergantung konstantanya berapa. Nah, seperti itu. Oke, next. Nah, ada contoh soalnya pertumbuhan eksponensial. Pertama kita bahas tentang pertumbuhan eksponensial. Rumusnya sama kayak tadi. Tadi kan tulisannya apa? Y sama dengan K A pangkat X. Oh iya, di sini ada suatu keterangan. Boleh kalian menulis fx sama dengan K dikalikan A pangkat X. Boleh juga menulis Y sama dengan K dikalikan A pangkat X. Sama aja. Kan nanti X-nya bisa berubah tergantung keadaan yang diminta itu pada X keberapa. Seperti itu. Oke. Dari sini kita lihat dulu. Pn sama dengan P0 dikalikan 1 tambah I pangkat N. Jadi, yang perlu kita pahami di rumus itu tadi, ini adalah hasil akhir. Hasil akhir. Nah, kemudian P0 ini adalah jumlah kandungan awal mula. Jumlah awal. Oke. Kemudian dikalikan 1 tambah I. I ini persentase pertumbuhannya. Ingat, seperti bakteri kemarin. Kemarin kan mengalami pembelahan 2 kali lipat. Nah, pembelahan 2 kali lipat itu kan naik 100%. Yang awalnya 1 jadi 2. Nah, itu kan artinya naik 100%. Ingat, 100% itu kan sama aja kayak 100 bagi 100 alias 1. Makanya I-nya bisa diganti sama 1 kalau yang kasus bakteri kemarin. Kemudian pangkat N. N ini waktunya atau periodenya. Yang diminta itu pada menit keberapa, pada jam keberapa, hari keberapa, bulan keberapa, tahun keberapa. Nanti digantikan di N sini. Oke, yang pertama. Kita kerjakan yang ini, contoh soal 1. Sebuah bakteri akan berkembang biak tiap 1 menitnya menjadi 2. Kalau kita pakai cara yang kemarin, 1 menit itu jadi 2. Jadi 2. Oke.
Kalau kita nggak pakai rumus dulu ya. Coba 1 menit ada 2 bakteri. Tapi awalnya kan ada 1 bakteri. 1 menit ngembang jadi 2. Nah, kemudian ngembang lagi jadi 2. Nah, gini. Terus yang 2 ini ngembang lagi. Nah, jadi ada 8 sewaktu di sini. Di sini menit pertama ada 2, 2 ngembang 2 kali lipat kan? Jadinya 4. Di sini ngembang lagi jadi 8. Jadi naiknya 2 kali lipat. Itu kalau nggak pakai rumus kayak kemarin. Tapi di sini kita coba pelajari menggunakan rumus. Coba pertama diketahui. Kemudian di sini ada P0-nya berapa? Nah, jumlah pada awalnya ada berapa? Ada 1 bakteri, maka tulis 1 aja. Kemudian I-nya di sini kan namanya apa? 1 menitnya menjadi 2 bakteri. Kalau awalnya 1 jadi 2, berarti dia meningkatnya itu kan 2 kali lipat, alias meningkat 100%. Karena kan jumlah awal itu kan dianggap 100%. Kalau dia bisa melonjak 2 kali jumlah awal, berarti kan meningkatnya kan 100%. Jadi I-nya itu 100%. 100/100 alias 1. Nah, N-nya 1 menitnya itu menjadi 2. Yang diminta itu pada menit ke-3. Berarti N-nya adalah 3. Gampangnya 3/1. Ya 3. Oke. Kemudian ditanya apa? Ditanya PN-nya berapa? Oke. Baru di sini kita jawab. Oke. PN alias jumlah pada menit ke-3. Berarti di sini bisa kita isikan P0-nya itu 1. Soalnya awalnya ada 1 bakteri. Kemudian 1 ditambah N dipangkatkan N. Oke, jangan lupa di sini kita ganti. N-nya tadi diganti berapa? Oke. N-nya diganti, I-nya diganti berapa? I-nya ganti 1. I-nya ganti 1 dulu. Oke. Nah, oke, skip ya ini ya. Oke. Langsung aja kita kerjakan yang ini coba. Kita ulangin lagi. Nah, jadi kita kerjakan pakai rumus di atas. Diketahui P0-nya berapa? P0 ini jumlah ketika ada awal. Jumlah awalnya berapa? Ada 2 bakteri, berarti P0-nya 2. Kemudian I-nya itu kan ada berapa? 1 menitnya jadi 2 bakteri. Itu sama kayak tadi. I-nya 100%. Soalnya apa? Kalau awalnya kan 1, itu kan dianggap 100%. Bisa naik 2 kali lipat. Jadi ada 2 bakteri. Berarti kan alias 200%. Nah kan kalau awalnya 100%, kemudian jadi 200, berarti naiknya berapa? Naiknya 100%. 100% itu alias 100/100 alias 1. Makanya di sini I-nya adalah 1. Kemudian periodenya. Yang ditanya itu pada menit ke-3, sedangkan tiap menitnya 1. 1 menit bisa ke 3 menit, itu kan 3 kali. Makanya di sini I-nya adalah 3. Nah, di sini bisa kita tuliskan PN sama dengan P0. Dikalikan 1 plus I pangkatkan N. Oke. Di sini bisa kita tulis PN-nya berarti ketika ketiga berarti P0-nya jumlah awalnya ada, kalau ini enggak 1 tapi 2. Soalnya awalnya ada 2 bakteri. 1 ditambah naiknya 1. 100% kan? Kemudian N-nya diganti 3. 2 dikalikan 1 tambah 1, 2. Pangkatin 3 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 yang ini itu jadinya ini. Nah, yang 2/3 itu ini. 2 kali 2 kali 2. Jadi hasilnya adalah berapa? 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Oke, jadi terakhirnya adalah 16 bakteri. Oke, kita lanjut. Nah, contoh soal yang ketiga. Sebuah bakteri akan berkembang biak 3 menitnya menjadi 2 bakteri. 3 menitnya jadi 2 bakteri. Oke, 3 menit. 3 menit itu membelah jadi 2 bakteri.
tiap 3 menit loh ya. Jika awalnya ada 1 bakteri, nah awal berarti P0, 1 bakteri. Pada menit ke-9, nah N-nya kita cari. Pada menit ke-9, sementara perkembangannya itu tiap 3 menit. 3 menit bisa ke 9, itu berapa kali? Nah, gampangannya 9 dibagi 3, ya 3 kali. Nah, kemudian di sini, kan yang ditanya, jika awalnya ada suatu bakteri pada menit ke-9 ada berapa? Oke, berarti di sini kita disuruh nyari PN, atau pada menit ke-9, alias N-nya 3, berarti PN. Penerusnya PN kalikan P0, 1 tambahkan I, dipangkatin N. Ingat, I-nya di sini belum kita cari. Kalau awalnya 1, kemudian membelah jadi 2, sama, berarti naiknya 100%. Soalnya kan 1, jumlah awal itu kan dianggap 100%. Nah, kalau bisa jadi 2 bakteri, artinya kan 200%. Nah, kalau awalnya itu 100%, bisa jadi 200%, berarti naiknya berapa? 100%. Makanya di sini ditulis 100/100, alias 1. Oke, di sini kita cari P3. P0-nya 1. Kemudian 1 tambah 1. Ingat, I-nya 1. Pangkatnya berapa? 3. Oke, 1 dikalikan 2 pangkat 3. Nah, 1 dikalikan 2 kali 2 kali 2. Bukan 2 kali 3, tapi 2-nya ada 3. Nah, 1 kali 2 kali 2 kali 2 alias berapa? 8. Jadi ada 8 bakteri pada menit ke-9. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Nah, sebuah bakteri akan berkembang biak tiap 1 menitnya menjadi 2 bakteri. 1 menitnya jadi 2 bakteri. Jika sekarang ada 8 bakteri, sekarang loh ya, bukan awal. Kalau sekarang berarti PN, karena kan akhir. Sekarang ada 8 bakteri. Oke. Berarti mereka sudah berkembang biak pada menit keberapa? Nah, di sini 1 menitnya jadi 2 bakteri. Dari sebuah bakteri, kemudian 1 menitnya jadi 2 bakteri. Tetap ngembang 2 kali lipat. Berarti kenaikannya 100%. Alias 100/100. Aslinya 1. Nah, di sini bisa kita lihat jika sekarang ada berapa? Ada 8, maka mereka sudah berkembang biak pada menit keberapa? Menit loh ya, menit keberapa berarti yang dicari adalah N-nya sekarang. Oke. Sebuah bakteri akan berkembang biak. Nah, berarti awalnya ada berapa bakteri? P0-nya ada 1 bakteri. Nah, kita pakai rumus tadi, PN sama dengan P0 dan 1 plus I pangkat N. PN-nya kita ganti sama 8. Soalnya PN sama dengan 8. Oke. P0-nya berapa? 1. 1 tambah I. I-nya berapa? 100% alias 1 pangkat N. Coba 8. Kita tulis. Pokoknya kita harus tulis urut dari atas ke bawah. 1 tambah 1, 2 pangkat N. Oke. Apapun kalau dikalikan 1, itu hasilnya sama. Dirinya sendiri. Jadi, ini bisa saya tulis gini. 8 itu sama dengan 2 pangkat N. Nah, ini supaya kita ketemu N-nya, kita ubah. 8 itu perkalian 2 kali 2 kali 2. Alias 2 pangkat 3. Jadi 8 ini kita ubah ke perpangkatan dengan basisnya atau bawahnya ini 2. Supaya bisa kita padankan ketemu N-nya. Nah, kalau ini udah sama-sama 2, 2 pangkat 3 itu kan 8. 8 ini perlu kita ubah ke basis 2. Alias 2 pangkat berapa? Soalnya apa? Di kanannya itu 2 pangkat N. Jadi harus kita ubah ke sini. Makanya di sini 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat N. Jadi yang di sini yang kita ubah adalah 8-nya menjadi 2 pangkat 3. Supaya bisa kita padankan. Kalau ini 2 berarti N-nya sama dengan 3. Nah, kalau N-nya sama dengan 3 berarti dia itu sudah berkembang biak pada menit ke-3. Jadi jawabannya pada menit ke-3. Oke, next. Nah, contoh soal selanjutnya. Seorang YouTuber rutin mengupload video setiap harinya. Pada 2023, subscribernya mencapai 100 orang. Itu 2023. Jika jumlah subscribernya meningkat dengan laju 50%, nah, meningkat 50% berarti I-nya 50%, alias 50% itu berapa? 50/100.
50 bagi 50, kita cari yang sama, kita sederhanakan. 100 bagi 50, kalau atas bagi 50, bawahnya juga bagi 50. 50 bagi 50, 1. 100 bagi 50, 2. Jadi I-nya setengah. Kemudian, maka jumlah subscribernya pada tahun 2026. Nah, berarti yang 2023 ini kita anggap sebagai jumlah awal atau P0-nya. Awalnya ada berapa subscribe? Ada 100 orang. Itu P0. PN-nya nggak tahu. Kita cari sekarang yang 2026 ini. Nah, kemudian kita cari N-nya berapa. Dari 2023 ke 2026 itu berapa tahun? Ada 3 tahun. Itu benar nggak 3 tahun? Yakin? Oke, 3 tahun. Nah, kemudian kita pakai rumus yang PN tadi. P0 dikalikan 1 tambah I pangkat N. Oke. N-nya berapa? 3. Jadi kita cari P3. P0-nya berapa? 100. Dikalikan 1 tambah I. I-nya berapa? Setengah. Oke. N-nya berapa? 3. Pangkat N 3. Nah, dari sini 100 dikalikan 1 tambah setengah. Ingat perkalian kemarin. 1 dikalikan 2 dulu. 2 tambahin 1. Ingat, ini kan kayak pecahan campuran kemarin. 1 kali 2, 2. 2 tambah 1, 3. Jadi 3/2. Pangkatnya tetap 3. Oke, di sini 100 dikalikan sama 3/2-nya ada 3. 3/2 kali 3/2 kali 3/2. Oke. Di sini kita hitung. 100-nya kita ikutin ke atas. Jadi 100 dikali 3 kali 3 kali 3. Dibagi sama 2 kali 2 kali 2. Oke. 100 kali 3, 300. Ini berapa? Kalau bingungan, belakangnya ada dulu dikalikan ya apa? 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. 27 kali 100. Nolnya ikutin aja. Kan kalau perkalian 10, 100, nolnya disimpan dulu. Yang lain dikalikan dulu, baru nanti nolnya diikutkan. Oke, 2 kali 2 kali 2, 8. Nah, 2700 dibagi 8. Itu kalau kita sederhanakan nanti pasti koma hasilnya. Ayo, coba mau dicek dulu apa enggak? 2700 dibagi 8. 2700 bagi 8. Ayo coba dikalikan dulu. 2700 dibagi 8. Nah, jadi ketika 2026 subscribernya ada berapa? 337,5. Kalau dibuletin, nggak mungkin subscriber dibuletin ke atas. Ya, berarti di sini sudah dapat 337 subscriber. Itu ketika tahun 2020. Nah, oke. Jadi, setelah penjelasan tadi, kalau ada yang nggak paham, silakan ditanyakan di kolom komentar. Bisa juga ditanyakan di chat via WA. Nggak apa-apa, nanti silakan ditanyakan. Nah, untuk tugasnya silakan dikerjakan LKS Matematika Tuntas halaman 13 nomor 2 sama 3 aja. Nah, jadi ini soalnya silakan di screenshot, silakan dikerjakan. Sekian untuk kali ini, terima kasih atas perhatiannya, semoga tetap sehat, tetap healthy, dan tetap damai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.